Olahraga di Inggris memiliki Premier League yang merupakan liga sepak bola paling kaya dan populer di dunia. Tapi di sisi lain, nasib basket di Inggris seolah-olah tenggelam dari peradaban. Bahkan untuk negara sebesar Inggris, liga basket mereka tidak masuk ke dalam peringkat 10 besar liga terbaik di dunia. Padahal di sana, basket berada di peringkat 2 sebagai olahraga yang paling banyak dimainkan di kalangan anak muda setelah sepak bola. Dan itu masih sedikit bagian dari potensi Inggris dalam olahraga basket. Inggris sebenarnya sempat berhasil memproduksi beberapa pemain NBA yang hebat seperti Luol Deng yang bahkan pernah masuk All-Star, pemain muda hebat Jeremy Sohan, dan salah satu defender terhebat NBA OG Anunoby. Inggris juga menduduki peringkat 2 dalam jumlah followers NBA League Pass terbanyak di Eropa. Ini sudah bisa jadi bukti kalau basket memang sungguh-sungguh diminati di sana. Tapi kenyataannya, untuk negara semaju Inggris, mereka malah sangat terbelakang dalam dunia basket. Timnas Inggris sekaligus Britania Raya justru hanya berada di peringkat 48 di FIBA. Posisi mereka bahkan di bawah negara Cape Verde, sebuah negara di pulau terpencil yang hanya memiliki populasi sekitar 600.000 jiwa. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan sama negara Inggris. Nasib mereka ini jadi semakin malang lagi jika diadu dengan negara-negara tetangga seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol yang semuanya menduduki peringkat 5 besar, sering meraih medali di Olimpiade, dan memiliki banyak sekali pemain NBA sekelas bintang sembari tetap bermain luar biasa di dunia sepak bola. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan basket di negara satu ini? Ternyata kelalaian liga profesional dan pemerintah Inggris memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masalah ini. Semua ini berawal sejak era 90-an. Saat itu minat orang-orang terhadap basket di Inggris sedang meningkat drastis. Liga profesional mereka, British Basketball League atau BBL, juga semakin terkenal dan mendapatkan banyak sponsor besar seperti Lego, Playboy, Peugeot, dan Budweiser. Jumlah penonton mereka juga semakin banyak seiring berjalannya waktu. Pada musim 1995-1996, game antara Manchester Giants dan London Leopards dihadiri oleh 14.251 penonton di zaman itu. Hampir seperti kapasitas Indonesia Arena yang merupakan lapangan basket terbesar di Indonesia. BBL dan basket itu sendiri di Inggris sudah memiliki potensi yang sangat besar. Seolah-olah era 2000-an akan menjadi masa kejayaan mereka. Beberapa stasiun TV mulai berbondong-bondong untuk investasi. NTL, stasiun TV yang dulunya paling dominan di Inggris, akhirnya memenangi perang tawar-menawar untuk menayangkan game-game BBL dengan kontrak 10 tahun sebesar 22 juta pounds atau sekitar 1 triliun rupiah. Bukannya semakin meroket, BBL justru jadi kacau balau setelah menyetujui kontrak ini. Karena sekitar 2 tahun kemudian, tiba-tiba NTL mengalami kebangkrutan. ITV Digital akhirnya mengambil alih kontrak tersebut. Tapi sayangnya mereka juga mengalami nasib yang sama, yaitu bangkrut 18 bulan kemudian. Serangkaian kejadian ini sangat merugikan BBL. Selain kehilangan momentum untuk tampil di layar televisi, mereka juga jadi kesulitan secara finansial. Beberapa tim andalan mereka seperti Manchester Giants, Essex Leopards, Derby Storms, Thames Valley Tigers, dan Birmingham Ballet akhirnya mengundurkan diri dari BBL. Bangkrutnya stasiun TV tadi sudah cukup membuat BBL terjungkal. Tapi itu malah jadi semakin parah dengan adanya krisis keanggotaan. Lantas, seperti apa nasib BBL sekarang? Sejak 2021 lalu, kepemilikan BBC diambil 45% oleh perusahaan Amerika 777 Partners. Tapi mereka hanya berinvestasi sebanyak 7 juta pound sterling saja atau sekitar 192 miliar rupiah. Sangat anjlok dari yang awalnya 1 triliun rupiah puluhan tahun yang lalu. Bahkan nggak sampai 20%-nya. Beberapa tim juga mulai pulih dari krisis yang dialami pada era 2000-an itu. Tapi tetap saja tidak maksimal. Bahkan seorang pemain dengan skill kelas menengah di tim peringkat atas BBL seperti Newcastle Eagles dan London Lions hanya digaji 3-4 ribu pounds atau mulai dari 60.000 sampai 90 juta rupiah per bulan. Sangat rendah jika dibandingkan dengan gaji di Euroleague dan liga-liga negara Eropa lain yang rata-ratanya mencapai miliaran rupiah. Gaji yang kecil dan kurangnya exposure ini membuat BBL tidak bisa mengembangkan kemampuan para pemainnya. Pemain-pemain Inggris ini pun akhirnya bakal semakin sulit untuk dilirik oleh banyak scouts dari liga lain, khususnya NBA. BBL bahkan harus dibubarkan pada 2024 lalu karena masalah keuangan. Tapi kalau liga basketnya sendiri tidak bisa membuat pebasket Inggris sukses, bagaimana dengan pemerintahan mereka? Sayangnya mereka tidak memberikan kesempatan yang berarti untuk olahraga ini. Sebagai olahraga yang mulai diminati banyak warga di sana, basket benar-benar kekurangan dana. Bahkan sangat sedikit jika dibandingkan dengan olahraga yang lebih jarang dimainkan orang-orang. Contohnya saat Olimpiade 2012 lalu. Cabang basket hanya diberi 8 juta pounds atau sekitar 270 miliar rupiah. Coba kamu lihat daftar pembagian dana ini. Jika dibandingkan dengan olahraga yang umumnya dimainkan oleh masyarakat kelas atas seperti mendayung, berlayar, dan berkuda, basket seperti tidak dianggap oleh mereka. Meski hanya diberi sedikit dana, Inggris berhasil tampil melebihi ekspektasi.
Mereka bahkan hampir mengalahkan Spanyol yang akhirnya meraih medali perak dengan skor 79-78, berjarak 1 poin saja. Tapi anehnya, meski terbilang sukses, Inggris justru memotong besar-besaran anggaran mereka terhadap bola basket seiring berjalannya waktu. Di Olimpiade 2024 lalu, basket hanya diberi anggaran 1,35 juta pounds atau sekitar 31 miliar rupiah. Tapi masih ada yang lebih menyedihkan lagi dari itu. Federasi Basket Inggris secara keseluruhan hanya diberi kurang dari 500.000 pounds selama setahun, atau sekitar 11 miliar rupiah saja. Bagaimana Inggris dapat mengembangkan talenta mereka jika hanya diberi uang sesedikit itu? Dan apa alasan sebenarnya mereka tidak memberi banyak dana kepada olahraga basket? Di sisi olahraga, Inggris hanya berfokus pada gengsi. Mereka membagikan anggaran hanya berdasarkan prediksi seberapa banyak medali yang bisa dimenangkan suatu cabang olahraga. Jadi selain sepak bola, kriket atau rugby, mereka tidak peduli terhadap olahraga yang mereka nilai tidak bisa mendapatkan banyak medali meskipun olahraga tersebut sangat berpengaruh dan populer di kalangan masyarakat. Dan dalam kasus ini, itu adalah basket. Sehingga Inggris lebih suka untuk memindahkan anggaran itu untuk olahraga-olahraga kelas atas, di mana mereka jelas-jelas berkuasa dalam hal tersebut karena sangat jarang dimainkan di negara lain. Tapi ini bukan sekedar perkara tim nasional mereka saja. Permasalahan ini juga menjalar sampai ke akar-akarnya, sampai berdampak ke orang-orang biasa di sana, sama seperti kita semua. Dengan pendanaan yang sangat kurang, banyak orang tua dari para pemain sampai harus membayar sendiri biaya perjalanan anaknya jika timnya bermain mengelilingi kota atau bahkan juga negara. Kurangnya anggaran ini juga berpengaruh terhadap fasilitas dan infrastruktur di Inggris. Lapangan outdoor mereka kebanyakan dalam kondisi buruk dan tidak terawat. Untuk mengakses lapangan tersebut juga tidak semudah itu, karena hujan dan salju sering mengguyur Inggris setiap tahun. Dengan itu, orang-orang di sana jadi hanya memiliki sedikit pilihan. Mereka antara harus membeli ring basket sendiri yang tentunya mahal atau menyewa lapangan indoor yang jauh lebih mahal lagi. Jumlah lapangan indoor di Inggris juga tidak banyak. Bahkan terkadang klub-klub basket di sana tidak bisa latihan menggunakan lapangan indoor karena sudah banyak diambil alih oleh olahraga lain, seperti netball yang diberi anggaran jauh lebih banyak. Di sisi lain, beberapa olahraga dengan anggaran tinggi juga menawarkan fasilitas yang jauh lebih memadai dibandingkan basket. Untuk masyarakat kelas menengah dan bawah yang sebagian besar kesulitan untuk membiayai anaknya dalam olahraga, tentu ini merupakan kesempatan yang jauh lebih menjanjikan. Sehingga para pebasket yang sebenarnya berpotensi tinggi untuk sukses akhirnya berpindah olahraga, terutama ke sepak bola. Karena di sana sepak bola sifatnya lebih terjangkau dibandingkan basket. Basket Inggris akhirnya terjebak dalam siklus yang memprihatinkan. Pengembangan talenta mereka sudah sangat buruk, tapi mereka sendiri juga tidak tertarik untuk memperbaiki itu. Tim basket Inggris tidak memiliki kesempatan yang berarti untuk meraih medali, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti memberi anggaran. Hanya beberapa orang yang diuntungkan atau sekedar beruntung saja yang bisa mengembangkan talentanya hingga mencapai kelas dunia. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Inggris masih bisa berbenah dan menghidupkan olahraga basket mereka? Coba komen dong! Turun harga! Jersey cuma 80 ribuan di bulan kemerdekaan! Free design hanya di Easy Sportwear! Itulah episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.